Indonesia. From Sabang to Merauke, Proudto FM. Proudto FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Numpang Nampang, berbagi kreativitas atau inspiratif. Numpang Nampang di Pro 2. Oke, selamat sore sahabat kreatif di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa di program Numpang Nampang Pro 2. Oke, tempatnya nampang generasi kreatif nih sahabat kreatif. Kira-kira sore ini kita bakal ngobrol bersama siapa dan tentang apa? Nah, ini untuk kamu yang doyan nanam-nanam ya. Oke, nanam sayur, pokoknya yang suka punya hobi, punya bakat seperti itu, sepertinya harus on terus ya. Karena ini ada gurunya, iya, ada mbahnya ya. Enggak. Karena nanti kita bakal ngobrol bersama Kakak Muhammad Nur Aan Lajaharia SE ya, oke, atau Kakak Aan. Dia owner ataupun juga pelaku pegiat sayur ya dari Naiko Hidroponik. Oke, langsung saja kita sapa di studio Pro 2 sudah ada Kakak Aan ya. Halo Kak Aan. Halo, selamat sore. Apa kabar nih sore ini? Baik ya? Ya, baik. Tanaman-tanaman aman di tempat? Aman. Tanaman sayuran-sayuran ya? Ya. Sayurannya aman ya? Aman. Oke, ini sebenarnya menarik sekali. Saya tadi dikasih tahu ada sayur sehat gitu atau pegiat sayur ya. Untuk sayurnya jadi sehat. Ada yang dibentuk dengan nama Naiko Hidroponik. Dan akhirnya kita bisa ketemu lagi. Saya panggil Kak Aan saja ya. Siap. Oke. Nah Kak Aan ini salah satu bisa dikatakan hobi yang bisa menghasilkan uang juga. Kalau mereka bisa punya usaha, mengerti bagaimana cara menanam sayur yang sehat. Tapi sebelum sampai ke titik itu obrolan kita, mungkin bisa dijelaskan dulu nih seperti apa Naiko Hidroponik ini apa sebenarnya? Iya, mungkin pengenalan. Iya, Naiko Hidroponik sendiri itu kebetulan namanya itu dari asal anak saya. Yang Naiko. Iya, Naiko. Kemudian hidroponik itu sayuran yang ditanam menggunakan pipa. Ya, atau air. Hidro betul. ya. Hidro air. Ya. Jadi nggak pakai tanah. Tidak pakai tanah. Bagus nih ya, jadi tidak kotor ya. Iya, tidak kotor, tidak perlu pacul tanah lah. Oke, baik. Jadi ini merupakan gagasan yang sudah ada sejak kapan dan apa yang menjadi latar belakang sampai Kak Aan punya inisiatif membuat tanaman sayuran nih ya, tidak menggunakan tanah atau air ini. Ya, saya waktu itu memulainya 2017 untuk menggeluti hidroponik. Karena saya mikirnya hidroponik ini kalau saya lihat sangat simpel gitu. Jadi kita nggak perlu repot macul tanah, kemudian kita tidak perlu lahan yang luas untuk
berkebun hidroponik. Oke. Jadi dengan lahan yang sangat sempit kita sudah bisa menanam secara hidroponik. Oke. Ya, karena memang ini penggunaan lahan diperuntukkan bagi daerah-daerah yang memang berada di perkotaan. Yang Jadi, mungkin sudah padat, susah tanah sudah yang padat. betul. Iya, betul. Baik. Dan akhirnya dibikin di tahun 2017. Iya, Oke. 17. Tapi kalau latar belakang dari Kak Aan sendiri apa? Emang suka nanam atau memang apa gitu? Sampai bisa kepikiran harus Naiko hidroponik ini dibuat? Iya, kalau latar belakang sendiri sebenarnya saya dulu pengajar. Saya pernah menjadi salah satu pengajar di Universitas Musamus ya waktu itu. Iya. Terus saya lihat ini sebenarnya potensi bagi anak-anak muda sebenarnya. Karena kan kalau dilihat sekarang pertanian itu sudah generasi muda sudah mulai mereka tidak lagi menggeluti dunia pertanian. Betul. Karena sudah pada cari pekerjaan di kota dan lain sebagainya. Dan saya pikir hidroponik ini mungkin solusi bagi para petani muda gitu. Petani muda. Iya, petani muda. Oke, betul juga sih. Artinya kalau cara menanam sayur dengan tidak menggunakan tanah agak-agak lebih elit sedikit lah gitu kan. Apa diistilahkan petani berdasi lah. Oke, betul. Bisa juga, benar-benar. Jadi bukan petani yang turun di sawah lagi. Tapi minimal di teras rumah dia bisa buat. Bisa menanam. Ataupun juga di ruangan khusus dia lakukan dengan ada ini ya standarisasi gitu kali ya. Benar. Kak Aan ya untuk membuat. Kayaknya kalau saya juga tahu nih pengen coba-coba juga ya. Lumayan kan tidak ngeluarin uang beli sayur gitu ya. Bisa. Oke, tadi bisa saya katakan nih petani-petani milenial nanti nih kalau yang pakai petani milenial. Petani milenial ya. Oke, akhirnya Kak Aan mulai menggelutinya dari 2017 ya. Iya, 17. Bisa diceritakan seperti apa saat itu dulu? Artinya pastinya kan persediaan pipa, bibit-bibit sayur, kemudian mungkin apa ukuran-ukuran pipanya sendiri atau orang bilang bedeng ya, kayak gitulah. Itu gimana tuh? Jadi waktu memulai itu memang sangat minim dari fasilitas yang kita dapatkan di sini. Jadi hampir sebagian besar itu selain pipa yang saya di Merauke itu peralatan-peralatan lain seperti bahan Rockwell dan lain sebagainya itu kita datangkan dari Surabaya. Jadi semua hampir sebagian besar 85% itu dari Surabaya. Seperti nutrisi ya, karena dia menggunakan nutrisi itu. Kan iya, soalnya tidak pakai ini ya, tanah ya. Benar, jadi dia tidak pakai ini. Baik. Jadi berarti apa saja tuh yang diperlukan untuk kayak orang mau bikin hidroponik tanaman kayak gitu? Yang pertama bahwa kita membutuhkan media atau guli ya, kalau istilah dalam hidroponik itu guli. Guli itu pipa. Jadi kita melubangi pipa. Kemudian selain pipa kita juga bisa memanfaatkan talang yang 4 inch itu. Kalau di tempat saya ada pipa, ada juga talang gitu. Jadi kedua media ini yang umumnya orang pakai untuk hidroponik gitu. Intinya air bisa tertampung gitu ya? Iya, bisa mengalir gitu. Bisa mengalir gitu ya? Bisa mengalir. Selain itu? Selain itu tadi setelah media nutrisi. Kita perlu ya untuk mungkin rumah ya atau greenhouse ya. Nah, ya memang harus dibutuhkan greenhouse karena memang hidroponik itu kita harus melindungi sayurnya itu dari serangan hama kalau menggunakan greenhouse. Atau paranet lah kalau istilah atap gitu. Terus kemudian kita juga butuh nutrisi atau AB mix. Jadi unsur-unsur hara yang ada di tanah itu kan diaplikasikan ke nutrisi. Gitu. Baik. Dan akhirnya tinggal ditata ya, seperti rak begitu atau seperti apa nih? Iya, ada modelnya? Seperti jadi di dalam hidroponik itu ada namanya NFT, Nutrient Film Technique itu, yang dia tersusun, kemudian ada juga rak-rakan, jadi undukan-undukan ya. Seperti itu. Baik. Awal dulu itu berapa banyak sih yang sudah Kak Aan lakukan? Seberapa banyak atau dalam setiap minggu atau setiap bulan menghasilkan berapa dan tanaman apa saja dibandingkan dengan yang sekarang ini? Kalau dulu saya memang mulainya dari
berapa pipa? Sekitar 8 pipa aja. Banyak dong kalau 8 pipa Enggak, tuh. 8 pipa itu kan kalau di lubang cuman 100 lubang lebih 100 itu. lubang, iya. Iya, sedikit. Iya ya. Sedikit. Tapi kalau kita Uji dengar coba. kalau kita dengar bunyi ratusan udah banyak Iya. itu ya. Sebenarnya sedikit itu. Nah, sekarang sudah sekitar hampir 5.000 lubang. Oh, Iya. berarti udah 5.000 lumayan lebih. ya. Iya, sudah lumayan. Baik, baik. Kita dengan 5.000 itu kita bisa menanamnya bisa panen setiap hari. Panen setiap hari. Iya, ya. memang tidak banyak tapi bisa panen setiap hari. Oke. Kalau sekarang sudah lebih lagi ya? Iya, kemarin tambah sedikit, Ah. hampir ya sekitar 7.000-an lah. 7.000-an bisa ya? 7.000-an. Oke, itu cara menanamnya sendiri seperti apa? Karena kan kalau kita bilang tanaman sayur, nanam Iya, sayur di tanah ya tinggal taruh di tanah, siram-siram benar. jadi. Nah, tapi kalau hidroponik ini apa? Taruh di pipa, terus atau taruh di mana gitu? Jadi hidroponik itu awal kita setelah kita menyemai, saya menyemainya juga menggunakan tisu. Oh, Jadi kita semua pada serba steril ya, istilah tidak menggunakan tanah gitu. benar-benar orang bilang kuku bersih ya? Iya, kuku bersih. Jadi dalam rumah saya nanamnya itu gunakan tisu. Setelah kita proses tisu, dia benihnya tumbuh. Itu kurang lebih 3 atau 4 hari. Terus kemudian kita pindahkan ke rock wall. Rock wall itu media tanam yang dipakai di dalam hidroponik gitu. Ada seperti seperti gabus gitu. Gabus ya? Oke. Spon. Spon untuk Iya, seperti taruh tuh spon. barang itu ya? Iya, untuk pindahin ke. Nah, dari tisu tadi kita pindahin ke. Barang, iya di tempat spon itu. Iya, rock wall itu. Dan itu ditaruh di dalam pipa. Setelah itu kita pindahin lagi tempat pembesaran. Kita nunggu mungkin sekitar 2 minggu agar tanaman itu bisa lebih kuat. Karena kalau kita langsung pindahin, mungkin daunnya masih mudah patah gitu. Kalau kena angin atau hujan, biasanya patah. Jadi kita nunggu sampai sekitar 2 minggu baru kita pindahin ke guli. Atau instalasi hidroponiknya gitu, ke pipa. Pipa ya. Iya, itu pipa. air selalu mengalir atau ada air yang tertampung di dalam pipa atau gimana Iya. tuh proses airnya Kalau itu? Air di hidroponik itu harus mengalir karena kan dia butuh oksigen. Air itu butuh oksigen. Air yang mengalir itu air yang sehat ya. Betul. Menurut ilmu air ya. Oke, ini kita jadi belajar ini ya, belajar pelajaran biologi jadinya Iya. ya. Kayak seperti itu begitu. Oke, jadi air yang mengalir terus. Iya, airnya Berarti mengalir. lembab terus dong. Iya, dia gunakan mesin pompa akuarium. Jadi saya pakai akuarium yang untuk di dalam akuarium itu ada mesin. Itu kita pakai untuk mengaliri agar airnya itu bisa mengalir gitu. Baik, jadi dipakai kayaknya itu ada tradisional inovasi-inovasi lah bagaimana Iya, bisa difungsikan gitu ya untuk kebutuhan ya. Betul. Oke, nah dalam menanam sayur gitu kan kayak tadi kan dibilang 2 minggu dulu kan taruh di tisu kemudian Iya, dipindahkan lagi ke kayak gabus atau busa gitu Iya. sebelum nanti taruh di pipa. Tapi total sekali orang mau panen itu berapa lama sebenarnya? Di saya itu saya buat manajemen tanam. Jadi misalnya saya bisa manen itu sehari 100 pohon gitu. Jadi ada manajemen tanam. Jadi setiap hari kita nanam. Jadi tiap hari tanam. Iya, hari ini udah tanam juga. Iya, kita proses pembenihan itu setiap hari kita lakukan. Sehingga panen pun setiap hari gitu. Oke. Karena kan dia bergulir ya. Artinya setelah kita pindahin dari kita setelah semai kemudian pindahin ke tempat pembesaran, terus kita pindahin ke guli itu kita sudah tanam lagi gitu. Jadi kita setiap hari nanam. Jadi bisa-bisa setiap hari ada hasilnya juga. Iya, setiap hari bisa panen. Tapi prosesnya tuh berapa lama? Kalau untuk umur tanaman itu tergantung. Kayak kangkung itu 2 minggu, kemudian jenis sawi-sawi 30 hari. 30 hari. Iya. Baik. Berarti kata paling lama sebulan lah. Iya, sebulan. Sebulan ya. Sebulan. Berarti setiap hari panen. Berapa banyak itu? Kalau yang sementara ini kemarin karena corona jadi saya kurangi. Kurangi ya. Iya, dikurangi. Karena permintaan beli juga menurun Iya, kayaknya menurun. ya. Oke. Biasanya di orange itu permintaan itu bisa tiap hari kita bawa, tapi hari ini berkurang gitu. Berkurang ya.
Oke, baik. Nanti kita ngobrol lanjut lagi ya, Ya, Kak siap. ya. Akhirnya Oke. seperti apa sayur-sayur yang ditanam di sana. Kemudian kembali lagi bahwa ini tempat untuk anak-anak muda lah gitu Ya. kan, belajar menanam. Nah, Ya, benar. nanti kita akan sedikit tanya lagi Ya, seperti ya. apa sih edukatif yang diterapkan ya di Naiko Hidroponik. Setelah tadi kita sudah sedikit berkenalan, sudah punya gambaran hidroponik seperti apa, kemudian juga penanamannya juga seperti apa dan semuanya. Jangan kemana-mana ya, nanti kita kembali sesaat lagi tetap di Numpang Nampang Pro 2. Oke, masih bersama Naiko Hidroponik ya. Ada Kak Aan di sini selaku owner dan juga pegiat menanam sayur ala hidroponik ini. Dan kita masih ngobrol tadi sudah sedikit gambaran ya Kak Aan ya, bagaimana hidroponik itu sendiri, penanamannya dan sebagainya, sampai di Naiko Hidroponik juga membuka tempat les lah, orang bilang kalau guru-guru itu kan ada les, tempat kursus lah dan sebagainya untuk menanam ala hidroponik. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, seperti apakah mungkin mereka yang mau ikut, apakah sampai saat ini aktifnya seberapa banyak antusiasnya begitu? Ya. Ya, kemarin memang kita sempat membuka pelatihan ya. Di pelatihan di tempat kami itu sebelum Covid, ada beberapa orang yang memang ikut. Untuk pelatihan memang kita bebankan biaya sekitar 500 ribu bagi untuk perorangan, dan memang kita belajar full. Bahkan pasca setelah mereka pelatihan, kita pun kalau mereka uji coba ya, istilah setelah pelatihan dari rumah uji coba ke rumah, kami pun ikut membimbing begitu sampai mereka bisa gitu. Karena kan berhidroponik itu kita nggak bisa, walaupun kita dapat materinya di pada saat pelatihan itu, begitu kita praktek belum tentu berhasil gitu. Betul. Sehingga kita perlu bimbingan sampai ke rumah mereka gitu. Ada yang saya ada satu orang seperti itu. Jadi begitu dia ikut pelatihan saya, kemudian dia uji coba ke rumah, nggak berhasil, saya ikuti dia dan bimbing dia lagi di rumah gitu. Baik. Jadi mendapatkan banyak kelebihan lah ikut di tempat kami gitu. Baik, berarti tahap-tahap pembelajarannya mulai dari mana dulu nih kira-kira? Ya, kita mulai dari proses semai ya. Karena memang di hidroponik kita bertani itu kebanyakan banyak yang gagal di situ. Pada saat semai itu hampir sebagian besar itu mereka gagal mengalami tanamannya mati gitu. Pada saat proses semai itu, atau kutilang ya, tinggi kurus. Oke. Seperti itu. Baik, itu ininya ya, salah satu cara penanamannya ya. Oke. Tapi kalau pembelajaran yang dibagikan apa memang sampai ke bentuk ukuran dan jarak setiap tanaman itu sendiri? Kita kemudian benar, di media tanam pun kita menyampaikan sampai proses pembuatan guli ya. Jadi mereka juga ikut bagaimana proses kita membuat guli atau instalasi hidroponik. Oke. Iya. Baik, diajarkan semuanya ya. Iya, diajarkan. Baik. Nah, kalau berbicara masalah sehat, ini kan kita kalau bacakan sayur sehat, Naiko Hidroponik ya. Iya. Nah, kalau berbicara sehat, pasti ya orang kalau katakan sayur itu makanan yang sehat gitu. Iya, tapi benar. apakah benar isi dari sayur yang dibuat dengan cara hidroponik ini juga sehat, atau memang sama sehatnya seperti sayuran yang kita tahu lebih yakin kalau tanamannya itu sayurannya itu ditanam di tanah gitu. Iya. Kalau hidroponik sebenarnya nutrisi yang dibuat itu juga digunakan. Iya, digunakan itu berasal dari zat kimia juga sebenarnya. Tapi proses penyerapan nutrisi itu melalui akar. Jadi tanaman sayuran itu dia menyerap nutrisi itu hanya dari akar saja, tanpa dengan melalui daun ya. Ada biasanya kan kalau di konvensional itu mereka gunakan semprot gitu. Benar. Nah, itu mungkin yang berbahaya bagi sayuran gitu. Oke, jadi dia jadi nempel di nempelnya di daun gitu. Di daun di mana yang mungkin jadi nempel terus gitu ya. Kadang-kadang mungkin dicuci ya tertempel juga ya. Iya. Emang kalau dari akar tidak ya kira-kira? Kalau akar dia proses penyerapan aja, langsung diolah misalnya untuk kebutuhan daun, batang. Jadi tanaman itu kalau menurut saya sih, saya katakan prosesnya dikelola secara alami gitu oleh tanaman gitu.
Baik, dialami oleh tanamannya sendiri ya. Iya. Hanya diberikan nutrisi ya. Ya, nutrisi lewat air tadi kan. Baik. Berarti enak nutrisi, tidak pakai pupuk atau apa gitu ya. Iya, kita Kalau- tidak pakai pupuk. Ya, pupuk kan juga kadang-kadang ada yang pupuk kimia yang kita Iya, tidak tahu benar. seperti apa ya. Ha-ha. Nah, tetapi kalau airnya sendiri yang digunakan ini air seperti apa? Apa memang air sumur biasa atau air khusus sampai mempengaruhi juga kan Iya. penyerapan tanaman sayur ini? Jadi air yang ideal untuk tanaman hidroponik itu air yang memiliki pH air itu sekitar 5,5 sampai 7. Oke. Ya, kemudian ppm. Ya, ppm itu nanti bisa diukur dengan menggunakan TDS, ada alat khusus itu. Itu harus sekitar 0 sampai dengan 100 sebenarnya. Oke. Cuman kalau di Merauke ini kebanyakan hampir sebagian besar itu ppm air itu berkisar di 300-an gitu. 300 ppm ya. Jadi memang kesulitan kita untuk mendapatkan air yang sesuai dengan kebutuhan untuk berkebun hidroponik. Baik, itu sedikit dalam air gitu ya. Iya. Berarti kalau di Naiko sendiri sudah ada di KAN sudah ada ini ya alat pengukur itu semua ya. Ada. Kita pakai 2 alat yaitu untuk mengukur pH atau keasaman, asam atau basa dari air. Air ya. Kemudian kita gunakan TDS. TDS itu untuk mengukur seberapa pekatan yang ada di dalam air gitu. Baik. Ini sedikit edukasi juga ya. Ya. Masalah nih apa nilai ukur masa Iya. air dan sebagainya Iya, ya. iya. Oke, dan itu memang diajarkan juga ya sama mereka Iya. yang Sudah berapa banyak sih yang mulai belajar sama KAAN dan sejak kapan kalau untuk kelas pembelajaran ini dibuka? Jadi waktu kelas itu biasa saya sekitar 55 orang gitu. Oh. Jadi kita nggak bisa Tidak terlalu banyak ya? banyak karena nanti kesulitan pada saat kita mempraktekkan. Pusing juga ya. Iya, kebanyakan ini kemarin anak-anak sekolah. Tapi anak sekolah saya nggak dikenakan biaya. Mereka hadir di situ. Yang penting saya berikan edukasi. Ya, khusus artinya supaya mungkin mereka generasi berikut ini punya ketertarikan untuk Betul. ya bertani lah. Betul. Artinya mereka punya cita-cita juga bisa jadi bisnis juga Iya, bisa pemasukan jadikan ya. betul. Anak sekolah lumayan banyak berarti ya sebenarnya ya. Iya. Oke, tapi selain sekolah dari kantoran dari mana begitu? Kalau dari kantoran sebenarnya belum ada sih. Belum ada, dari ya. dari dinas pemerintah belum ada. Tapi sudah ada kepala-kepala dinas yang kunjungi tempat saya gitu. Baik. Mereka hadir juga mungkin mau lihat, pingin tahu seperti apa berkebun hidroponik itu. Baik. Termasuk kemarin itu kepala dinas ini pertanian Jayapura kalau nggak. Itu beliau juga hadir di tempat saya gitu kemarin. Baik, berarti sudah cukup banyak yang tahu sampai merekomendasikan tuh datang gitu ya. Iya. Baik. Tapi kalau bicara hidroponik memang sudah banyak atau memang baru KAAN saja yang benar-benar serius menggeluti tanaman sayur? Memulai itu waktu itu 2017 saya duluan waktu itu. Terus kemudian ada beberapa orang yang mungkin yang setahu saya itu mereka skala rumahan ya. Mungkin untuk kebutuhan sehari-hari mereka ada 1-2 orang. Tapi mereka juga datang ke saya gitu, nanya-nanya atau pingin belajar gitu. Nah, Berarti sebenarnya sudah ada juga ya? iya, sudah ada. Kemarin ada salah satu mahasiswa juga yang ke tempat saya belajar dan dia juga uji coba itu. Baik, itu memang bicaranya masalah hobi atau passion ya kira-kira. Kalau KAAN nangkapnya gimana sebenarnya menanam ini? Kalau saya sih nangkapnya selain hobi, kemudian peluang bisnis ya. Benar. Peluang bisnis. Baik, jadi hobi jadi sumber Iya, uang gitu ya? iya, biar semangat kan. Biar semangat kalau juga ya. bicara ada uangnya gitu kan, Benar. semangatnya kan Benar. luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri Iya, ya. benar Iya. itu. Zaman sekarang Iya. mau ujung-ujung harus duit ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau masalah belajar begitu, kalau kena tarif itu kira-kira kisaran berapa sih atau butuh berapa lama sekali dia belajar? Kemarin saya edukasinya 1 hari saja. Oh, 1 hari saja. 1 hari saja. Karena tidak terlalu sulit. Yang penting Prakteknya ini ya mungkin dikontrol ya. iya, praktek mereka setelah setelah pelatihan itu mereka praktekkan di rumah, itu yang perlu sebenarnya. Kita bimbing mereka. Karena kalau hanya teori begitu saja biasanya kendalanya banyak sih. Apa itu kendalanya? Kendalanya biasa itu tadi, tanaman kadang Gagal. Iya, gagal begitu uji coba pertama gagal. Kedua
mungkin tidak gagal tumbuh tapi kutilang gitu. Oke, betul. Nah, biasanya kutilang itu kan tinggi tanaman itu. Benar. Berarti kalau di hidroponik dikatakan gagal itu kalau kutilang. Iya ya. Oke. Jadi yang dikatakan tanaman yang berhasil modelnya seperti apa? Dia agak pendek, kemudian gemuk, daunnya terus batangnya itu keras, daunnya agak lebar. Oh, oke. Iya. Jadi seperti itu tuh kalau bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Sehatnya tuh seperti apa? Kalau saya Iya. berarti agak gemuk, tebal atau keras gitu ya. Iya, daunnya lebar-lebar ya. Daunnya lebar-lebar ya. Lebar. Meskipun tanamannya itu bibit yang sama ya, bisa beda dengan yang tanam di tanah seperti biasa gitu ya. Ya bisa, kalau kita maksimal di perawatan pasti lebih daunnya tuh lebih lebar dibanding kita tanam di tanah gitu. Oke, nah Bobotnya lebih berat lah. Lebih berat ya. Lebih Kalau berat. di Kak Naiko sendiri apa nih tanaman sayur yang sudah ada? Yang saya prioritaskan itu pakcoy. Pakcoy itu kalau di sini saya kurang tahu orang bilang apa, tapi bilang sawi kodok ya. Sawi Kalau kodok. orang Merauke bilang sawi kodok. Benar. Saya nggak tahu namanya diambil dari mana tapi Kayak orang pakai untuk kayak salad gitu bukan ya? Beda ya. Beda kayaknya. Beda ya. Kemudian selada. Selada itu untuk burger ya. Benar. Nah, itu yang saya tanam banyak. Oke, serumpun itulah kayaknya hampir sama ya. Selada. Oke, apalagi sayuran yang Bayam merah, ya bayam merah. Kemudian kemarin saya sempat uji coba lombok juga sebenarnya bisa. Nah itu dia sebenarnya tanaman seperti apa sih sebenarnya selain sayuran? Apakah bisa ke tanaman atau bisa ke maksudnya bentuk tanaman seperti apa yang bisa dibuat hidroponik gitu kira-kira? Jadi yang untuk hidroponik itu semua tanaman bisa sebenarnya. Oke. Jadi kalau sayuran itu kita kenal ada dua, sayuran daun dan sayuran buah ya. Oke, betul. Jadi sayuran daun itu seperti sawi-sawian. Kemudian sayuran buah itu kategori kayak terong gitu. Benar. Tomat. Nah, itu bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Tapi sistemnya berbeda. Ya, tetap menggunakan media air. Oke. Kalau untuk sayuran daun itu kita pakai sistem NFT gitu, pipa. Kalau untuk tanaman tomat itu kan agak harus kuat ya. Iya, dia itu sistem Dutch bucket namanya. Pakai ember, gunakan ember. Tapi tetap dialiri oleh air juga. Mungkin akarnya numpuk di ember gitu kan? Iya, untuk agar dia kokoh gitu. Jadi kita pakai sistem Dutch bucket kalau untuk yang tanaman yang besar ya, seperti buah-buah. Tapi sudah pernah dicoba? Sudah, saya coba. Waktu itu terong sama cabai juga. Sementara lagi coba sedikit-sedikit di rumah. Iya. Nah, kita kalau di cabai itu ada sistem yang sekarang itu yang lagi tren ya. Itu namanya sistem kapiler itu. Jadi dia nggak perlu disiram lagi gitu. Akarnya dimasukkan ke dalam pipa yang berisi air nutrisi, kemudian dibiarin aja gitu, dia tumbuh sendiri. Bisa ya. Tanpa kita harus repot-repot menyiram. Kalian tinggal lihat jauh saja ya. Tinggal center dari jauh saja di loyo kah, dikekar kah. Iya. Baik. Artinya ini salah satu inovasi baru juga ya. Iya. Ada inovasi baru artinya selain ada edukasi untuk kita yang mungkin awam ya yang tidak hobi menanam, kita tahu ternyata ada cara menanam hidroponik kayak begitu kan. Iya, benar. Yang kedua juga orang dari luar Merauke juga menganggap Merauke juga udah keren gitu kan. Iya. Ada ya penanam hidroponik gitu, tidak tanaman tanah yang menanam di tanah dan sebagainya ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk sayurnya sendiri kan pasti sudah dicoba ya, artinya dari segi rasa dan kualitas gizi dan seperti apa. Ada nggak mungkin testimoni dari orang-orang yang sudah pernah coba atau mungkin kan dijual juga ya Kak? Iya, saya jual pelanggan itu seperti apa? Dan masalah harganya sendiri nih, apakah memang sama atau beda, lebih murah atau lebih mahal nih sebenarnya? Kalau harga biasa kita jualnya per kilo. Oh, per kilo. Iya, per kilo kita timbang lah. Oke. Itu kalau untuk pakcoy saya biasanya jualnya sekitar 25.000 per kilo. Per kilo. Iya, kalau selada yang memang agak mahal kemarin sempat 65.000 per kilo. Iya, baik. Untuk selada. Oke. Demikian juga mungkin sayuran lainnya intinya dengan kilo ya. Iya, kita gunakan kiloan. Kiloan saja tinggal yang beli, dijual kembali atur saja ya. Iya. Oke, tapi kalau macam kita yang datang langsung beli juga boleh-boleh saja ya. Boleh. Oke, baik. Oke, kalau ke testimoni orang pernah nggak mungkin masalah menikmati sayur sehat ala hidroponiknya Naiko nih?
Kalau biasanya ada yang membeli, kemudian mereka kembali lagi. Saya biasa tanya, Bu, gimana sayurnya? Oh, sayurnya agak gurih gitu, rasanya gurih gitu, manis ya. Nah, itu perbedaannya mungkin di situ. Karena mungkin langsung dicabut, terus kemudian dimasak gitu, nggak perlu harus disimpan di apa namanya? Mungkin tempat pendingin ya. Betul, kulkas ya. Nah, kulkas gitu. Terus kemudian dia tahan lama. Jadi sayur hidroponik itu bisa sampai 3 hari. Simpan di kulkas itu. Bahkan kalau kita potong-potong kecil-kecil, terus kemudian kita simpan di dalam kulkas ya, itu bisa seminggu masih tetap segar gitu. Masih tetap segar ya. Masih tetap segar. Baik, mungkin karena nutrisinya itu udah langsung dari akarnya ya, artinya dari sumber awal ya. Mungkin. Sehingga betul-betul sehat gitu ya. Untuk sayurnya ya. Atau mungkin daunnya tidak tersentuh dengan zat kimia ya. Jadi dia awet gitu. Benar. Soalnya kalau yang kena zat kimia juga bersifat sementara ya. Iya, biasanya sehari besok sudah apa namanya? Rusak ya. Betul ya. Rusak. Oke, nah perawatannya ada yang tidak, tantangannya, ribetnya atau kendalanya sebenarnya dalam perawatan hidroponik ini, atau yang paling harus diperhatikan gitu? Jadi tantangannya itu pada saat musim panas itu debit air kita banyak yang berkurang karena kan penguapan air ya, seperti sekarang ini kan. Itu biasanya kita ngisi 1 tandon itu untuk 2 hari atau 3 hari. Musim sekarang ya kita hanya bisa mengisi 1 hari sudah habis tandon kita karena penguapan. Jadi solusinya seperti apa tuh kira-kira? Ya memang harus memiliki greenhouse. Harus punya greenhouse. Saya kan baru sebagian kecil aja pakai greenhouse. Iya ya, setidaknya biar tetap adem gitu ya. Iya. Kemudian kalau musim hujan, tantangan kita biasanya air nutrisi itu tercampur dengan hujan itu tercampur dengan air nutrisi. Ya pada akhirnya kan kepekatan daripada air di tandon itu berkurang. Jadi ppm-nya itu kan kita butuh ppm untuk tanaman itu 1200 ppm. Ketika hujan turun tercampur dengan air yang ada di tandon, berarti ppm-nya berkurang gitu kan. Jadi harus kita sering ngecek dia punya ini air nutrisinya itu gitu. Iya ya. Harus rajin ngecek gitu. Rajin ngecek ya. Artinya tuh beberapa poin ya yang harus diperhatikan ya, sehingga tanaman bisa sayurannya bisa maksimal gitu ya, bisa betul-betul sehat gitu ya. Nah tapi misalnya kalau macam tanaman itu dia tidak gemuk atau dia mungkin mati dan sebagainya, tuh kira-kira titik kesalahannya tuh di mana sih? Kalau kayak gitu berarti ini dia tidak mungkin mesin mati ya. Kalau mesin mati kan pada saat siang hari itu kan panas. Jadi akarnya bisa menjadi kering gitu. Jadi memang kalau siang itu mesin kita selalu hidup sampai sore gitu. Kalaupun malam mau dimatiin bisa, tapi selama mulai dari pagi sampai siang itu harus sampai sore memang mesin harus jalan terus gitu. Iya ya. Karena kan akarnya itu butuh air ya untuk tetap dibasahin gitu. Iya ya. Nah tapi kalau ngajarin sama anak murid, apa yang paling mereka temukan kesalahan sama mereka? Sama juga? Biasanya ini proses semainya itu. Semainya ya? Iya, proses semai. Jadi kadang sudah begitu awal semai gagal, mereka ini kayaknya saya nggak bisa ini. Dan akhirnya tidak mau coba lagi ya? Biasa begitu. Hanya ketika tanya bagaimana Pak? Aduh kemarin saya semai gagal, hanya sudah malas semai lagi gitu. Iya ya. Baik. Ini memang hal yang butuh rangsangan motivasi juga ya, untuk bagaimana gagal ya dicoba lagi ya. Coba. Kadang-kadang kan orang mau mungkin lihat punya KAN nih udah bagus nih. Saya mau seperti KAN tapi tidak mau prosesnya. Itu yang masalahnya kan di situ ya. Ya biasa begitu. Oke, baik. Tapi kalau masalah pelanggan, ada nggak mungkin dari usaha-usaha mana yang ikut membeli jual, sehingga ada pun juga mereka mungkin jelaskan ini hidroponik gitu, beda dengan yang mungkin tanaman sayuran lainnya gitu. Itu seperti apa kalau kerjasama dengan para pelanggan yang ikut jual juga? Kalau untuk pelanggan, sementara memang saya tidak jual ke pelanggan ya. Saya hanya titip ke ini saja, Orange Supermarket. Iya, ada sayur saya di sana. Saya buat. Kodenya apa itu sayurnya? Naiko hidroponik. Ada tempelan ya, stiker gitu ya? Ada stikernya. Jadi di kemasan ada stikernya, itu Naiko hidroponik. Itu saya biasanya naruhnya di sana saja. Nitip lah, sistem nitip. Nitip nanti ya. sebulan baru kita ngambil
duitnya begitu. Ambil duitnya ya. Ah. Oke, paling kalau tidak kasih bonus lah 1 dus untuk yang punya gitu kan. Iya. Baik. Artinya ini menarik sekali ya, kita sedikit tahu tentang acara penanaman ya, terus menikmati sayuran dengan metode penanaman hidroponik. Jadi ya mungkin penasaran ya bisa ya nanti beli di Orange itu sudah ada ya. Iya, sudah ada. Oke, sudah ada. Peminat cukup banyak berarti kalau kita lihat kayak Kak Aan tadi bilang kan, satu hari itu bisa berapa banyak itu untuk Kemarin penjualan? biasanya saya jualnya itu 20 kemasan ya. 20 kemasan oke. ya, sampai kadang 25 gitu. Itu habis semua memang ah kira-kira? Iya, biasa 2 hari sudah habis. Harus nambah lagi gitu. Harus nambah lagi. Berarti kalau macam taruh di Orange gitu atau orang itu minimal kita juga harus kontrol kali ya, jangan Iya. sampai. Saya biasanya komunikasi sama pegawai di sana, nanya kalau gimana stoknya masih ada apa tidak gitu. Benar ya. Jadi 2 hari gitu saya masukkan ke sana gitu. Oke. Jadi memang benar-benar juga kita nggak bisa masukkan banyak, khawatir tidak laku ya. Betul. Hanya sayurnya itu nggak jadi tidak segar gitu. Sehingga kita perlu proses 2 hari sekali saya masukkan gitu. Baik, ini menjaga branding juga ya. Iya, menjaga biar dia merek tetap ya. segar ya. Tetap Baik, segar. baik. Apalagi mungkin ada yang mau beli terus pesen atau bawa keluar kota, itu kan juga menjaga nama ya. Iya. Oke. Baik. Ini menarik sekali ya. Nanti kita break lagi di sesi yang terakhir. Baik. Kira-kira ini siapa tahu ada yang mau pesan seperti apa caranya, atau Iya. mungkin ada media sosial yang bisa Iya, dibuka oleh pendengar kita ya, sahabat kreatif kita. Kira-kira untuk lebih mengenal lagi seperti apakah Neiko Hidroponik ini, kita jeda lagu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Numpang Nampang. Numpang Nampang, berbagi kreativitas atau inspiratif. Numpang Nampang di Pro 2. Oke, sahabat, kita masih di Numpang Nampang bersama Neiko Hidroponik ya. Ini masih ada Kak Aan di sini, penggagas dan juga owner ya. Ya Kak Aan, kita sudah di sesi terakhir ya. Tapi mungkin kira-kira orang yang mau kenalan sama Kak Aan langsung seperti apa? Pengen mengenal hidroponik yang langsung, atau mungkin pengen main ke rumah, pengen belajar, atau pengen ketemu di media sosial nih? Gimana nih caranya? Iya, biasanya mereka melalui Facebook ya. Sayuran Sehat Merauke itu Facebook saya. Jadi ada yang tanya-tanya bisa melalui situ. Oke, inbox saja ya. Iya, inbox, atau ada juga saya munculkan ini juga nomor HP. Di YouTube saya juga ada Neiko Hidroponik, itu YouTube ada juga ya nomor HP-nya. Baik, karena di YouTube juga udah banyak subscribe ya. Jadi yang penasaran langsung aja short sekarang juga ya Neiko Hidroponik ya. Siap. Warna-warna hijau-hijau gitu, kayak warna tanaman gitu ya. Oke. Kalau nomor sendiri bisa dihubungi nomor berapa nih kalau bisa di on air kan? Nomor saya 0813 44 67 2203. Ya, 0813 44 67 22 03. Iya. Nah itu dia, jadi bisa kontak langsung ya untuk sahabat kreatif yang mungkin ingin kenalan atau tanya-tanya pengen datang langsung di di Jalan Raya Mandala, Gang Hindun. Iya, Gang Hindun. Oke, jadi tinggal tanya aja pasti. Iya, tanya pasti di situ banyak tetangga tahu ya. Tahu, iya. Karena pasti tetangga juga ikut beli ya. Iya. Ya kan, seperti itu ya. Baik. Nah, dengar-dengar juga bentuk pembelajaran ada yang unik juga ya, menggunakan grup WA itu, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Ada, saya punya grup WA, itu saya ngumpul orang-orangnya itu melalui YouTube ya. YouTube saya. Jadi di kolom community itu kalau dilihat itu bisa masuk ke situ, itu bisa didaftar melalui situ. Cuman sekarang penuh ya? Iya, penuh. Baik, berarti sudah 200 ya? Iya, 200-an member ya. Member ya? Iya, member. Berarti akan semakin terasa gitu ya Kak Aan ya, artinya saling berbagi ilmu. Mungkin ada hal yang kita juga dapatkan dari pengalaman-pengalaman mereka begitu ya. Di situ
kita saling sharing juga, bukan melalui semata-mata dari sumbernya dari saya juga. Dari ada teman-teman yang sudah menanam, mereka sharing juga di grup situ. Yang udah mungkin ahlinya juga. Iya, mungkin ada yang lebih dari saya ya bisa sharing juga di situ. Baik. Ini luar biasa sekali ya. Artinya benar-benar bagian cara dari Kaan juga meningkatkan kualitas akan pengetahuan ya. Benar. Hidroponik kayak begitu ya. Oke. Nah, membangun bisnis ini kan juga sebenarnya bisnis ya, hobi jadi bisnis ya. Mungkin apa sih yang bisa Kaan bagikan kepada anak-anak muda yang mungkin ingin berbisnis juga, apapun itu, entahlah di bagian tanaman sayur ataupun juga bisnis lainnya. Tapi apa menjadi modal seseorang itu untuk membuat sebuah bisnis gitu ala Abang Aan? Kalau berbisnis itu kan sebenarnya banyak ya. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tidak ada gitu. Semua sudah ada. Tinggal kita sebagai pemula ya dalam dunia bisnis, saya gunakan rumus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi itu mungkin banyak sih di buku-buku motivasi mengatakan begitu. Itu saya ikut. Jadi saya lihat orang punya, oh ya, saya ikut, saya amati, kemudian saya tiru. Terus saya modifikasi dalam hal saya bikin lebih berbeda dengan yang bisnis yang saya amati itu gitu. Baik. Baik. Mungkin untuk menjaga kualitas begitu, ada nggak tips-tips khusus gitu, tips-tips tambahan, atau mungkin bagaimana baru membangun butuh proses, butuh tantangan, itu kan pasti kan mental juga kita perlukan gitu kan? Iya. Memang memulai itu berat dan butuh proses untuk menjadi sukses ya. Jadi kalau kita misalnya mendapat tantangan atau hambatan, ya jangan kita stop di situ. Kita harus terus memacu diri kita untuk mencari solusi ya, mencari solusi dari apa yang kita dapat tadi. Jadi sebenarnya intinya ya kita harus terus berinovasi ya. Kalau hal yang mungkin kita belum tahu, kita pengen belajar, harus terus belajar, mengasah kita punya ilmu, sehingga proses belajar itu memang harus setiap hari kita lakukan gitu. Apalagi di dunia sekarang ini kan dunia teknologi ya. Betul. Hari ini perubahan itu mungkin cepat, sangat cepat. Dan jadi cepat kita dapat juga sebenarnya. Iya, cepat kita dapat dan perubahannya juga cepat gitu. Baik. Jadi memang harus dibutuhkan setiap hari, kalau bisa kita terus mencari atau informasi-informasi yang ada di sumber manapun gitu. Baik. Baik, luar biasa, ini salah satu masukan ya untuk anak-anak muda khususnya atau siapa saja yang sedang membangun atau ingin membuat sebuah usaha ya. Baik. Apa harapan Kak dengan adanya hidroponik khususnya Naiko sendiri? Harapan saya bahwa generasi muda harus melihat ini sebagai peluang untuk bisa bertani. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin kita mungkin bertani secara konvensional, melihat ini kayaknya bukan generasi milenium ya. Nah, dengan adanya hidroponik ini menjadi motivasi baru bagi generasi muda bahwa ternyata bertani itu tidak harus macul tanah ya. Kita bisa lakukan dengan mungkin gunakan, saya berkebun, mohon maaf, saya biasanya berkebun pakai kemeja, jadi yang rapi gitu. Iya ya. Iya, nggak harus kita bertani itu kan kotor-kotoran ya. Dengan hidroponik ini menjadi satu hal baru bagi kita generasi bahwa ternyata kita bertani hidroponik ini kita tidak perlu harus berkebun istilahnya harus turun ke sawah gitu. Bahkan sekarang sudah ada teknologi baru, yaitu kita bisa menanam padi dengan menggunakan sistem hidroponik. Oke. Iya. Baik, luar biasa. Ya, jadi inovasi yang luar biasa ini, bertani secara hidroponik ini ya. Baik, tapi bisa dimulai dengan mungkin minimal sayur yang sering kita konsumsi. Kan lumayan kan, tidak usah beli kan. Irit juga kan, apalagi kalau kayak kemarin pandemi Covid kan di rumah aja cocok sebenarnya. Kesempatan kan. Jadi memang kemarin kesempatan juga ya. Iya, kesempatan anak-anak sudah nggak sekolah ya sudah kita diajarin, dapat asisten banyak lagi ya. Oke, luar biasa. Mungkin ada closing statement apa yang pengen ditambahkan lagi akhir dari obrolan kita menyangkut hidroponik, atau mungkin hal-hal penting yang pengen ditekankan, apa itu hidroponik lagi disimpulkan begitu? Ya, baik berkebun hidroponik itu bisa dilakukan
dimanapun saja dengan lahan yang sempit. Anda juga bisa mungkin melakukannya di tembok rumah atau di pagar rumah. Jadi tanpa harus membutuhkan lahan yang luas. Karena berkebun hidroponik itu memang dikhususkan bagi para petani kota lah istilah. Ya, itu mungkin. Oke, itu aja? Iya. Baik, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ya. Siap. Atau yang mau berkunjung juga boleh langsung belajar sama Kak Aan yang sudah tahu, sudah menggeluti seperti apakah menanam sayur sehat ala hidroponik ya. Dari Naiko Hidroponik. Salam buat adik Naikonya ya Kak Aan ya. Siap. Oke. Sukses buat Naiko Hidroponiknya. Sama-sama kita memberikan regenerasi yang sehat juga dengan menikmati makan sayuran yang sehat juga. Baik, ada satu ini simbol yang biasa di YouTube saya. Oh, apa tuh? Salam hijau, salam pertanian. Oke. Salam hijau, salam pertanian. pertanian. Ya, ingat ini nggak ada partai ya. Habis kalau bicara salam agak takut-takut sekarang. Jadi kita mau foto saja jari dijaga ya. Iya. Oke, Tapi jadi ini pakai kepal ini. pakai kepal jadi Pakai aman kepal, ya. aman. Aman nggak ada jari Jadi ya. salam hijau, salam pertanian. Salam hijau, salam pertanian. Oke, baik. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Ya, baik. Senang sekali sudah sedikit berbagi ilmu ya bersama Kak Aan selaku penggagas Naiko Hidroponik di Jalan Hindun Merauke. Dan sahabat kreatif, sampai di sini dulu untuk program acara kita Numpang Nampang bersama Naiko Hidroponik. Tetap ikuti terus Numpang Nampang hanya di Pro 2 FM RRI Merauke. Saya Kakak Frankie. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku,